Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa ya kira-kira? Ada yang sudah tahu? Nah, di video Ustazah ini udah ada gambar angka-angkanya ya. Nah, berarti kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2. Itu muatan pelajarannya matematika. Materinya tentang apa? Tentang mengelompokkan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya. Ya, anak-anak. Jadi, pagi hari ini pertemuan kita belajar matematika. Melanjutkan kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ruas garis pada bangun datar, kemudian titik sudut. Sudah ya. Nah, sekarang kita belajar mengelompokkan bangun datar yang sesuai dengan ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang seperti kemarin. Sisinya ada berapa, titik sudutnya ada berapa. Nah, itu nanti akan kita pelajari pada pagi hari ini untuk mengelompokkan nama-nama setiap bangun datar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kalian siapkan buku petiknya juga maestronya ya. Kalau di buku petik itu halaman 42. Sedangkan kalau di maestronya tema 4 ya, itu halaman 35. Nah, mari kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan membaca basmalah supaya kegiatan kita lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, simak video dari Ustazah dengan sebaik-baiknya sampai selesai ya. Nah, jadi kita hari ini mengelompokkan bangun datar. Nah, banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar dapat digunakan untuk mengelompokkan bangun datar. Jadi, kita harus mengetahui sebelum mengelompokkan ini bangun datar apa ya. Kita harus mengetahui sisinya berapa, sudutnya berapa, dan titik sudutnya berapa. Jadi nanti kita baru bisa mengelompokkan, ya. Nah, bangun yang A, yang pertama, bangun datar yang memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut disebut segitiga, ya. Nih gambarnya. Nah, bentuknya bangun datar segitiga itu ada bermacam-macam. Tidak hanya bentuk seperti yang di gambar Ustazah ini, ya. Ada bermacam-macam bentuknya, tidak harus sama seperti ini. Yang penting memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Itu dinamakan bangun datar segitiga, ya. Nah, yang B, yang kedua, bangun datar yang memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut disebut segi 4. Nah, ini bangunnya berwarna kuning ya. Orange. Nah, jadi kalau anak-anak menemukan benda-benda di sekitar kalian yang bentuknya seperti bangun ini, berarti ini dinamakan bangun segi 4. Jadi ada bermacam-macam ya, yang penting sisinya ada 4, sudutnya 4, dan 4 titik sudutnya ya. Jadi kita harus sesuaikan, kita kelompokkan.
Ya, selanjutnya. Nah, bangun datar yang C ya, yang memiliki satu sisi hanya memiliki satu sisi saja. Adalah bangun lingkaran. Sisi pada lingkaran disebut sisi lingkar atau lengkung. Nah, gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah bangun datar lingkaran. Dia hanya mempunyai satu sisi saja. Ya. Satu sisi saja, hanya melingkar saja ini. Nah, hanya melingkar sisinya, jadi hanya cuma satu. Atau sisi lengkung. Jadi lingkaran hanya mempunyai satu sisi. Ya, diingat-ingat ya. Paling mudah ini lingkaran. Tidak perlu menghitung ya. Nah, selanjutnya yang D, bangun datar yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut disebut segi 5. Bangunnya seperti apa? Nah, bangunnya seperti ini ya, yang berwarna merah. Jadi, bangun ini memiliki 5 sisi. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 sisi. Kemudian sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bangun yang memiliki 5 sisi, 5 sudut, dan 5 titik sudut itu disebut segi 5 ya. Bisa ya menghitung sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya bangun datar yang mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut disebut segi 6. Nah, ini gambarnya. Nah, bisa dihitung sendiri. Sisinya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya juga ada 6. Sudutnya juga ada 6. Jadi, ini namanya bangun segi 6. Ada banyak lagi bentuk-bentuk bangun datar yang tidak beraturan maupun yang beraturan. Ada banyak. Yang penting anak-anak bisa mengelompokkan mana yang termasuk segitiga, mana yang termasuk segi 4, segi 5, segi 6, ya. Bisa membedakan karena anak-anak sudah bisa menghitung ya. Sudah dipelajari sisinya, sudutnya, titik sudutnya di materi sebelumnya. Jadi, saya berharap anak-anak hari ini paham dengan materi pengelompokan bangun datar berdasarkan ciri-cirinya ya. Nah, jadi anak-anak, banyak benda berbentuk bangun datar di sekitar kita. Bangun datar tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan ciri-cirinya seperti tadi. Ya, kita sudah bisa menghitung ciri-cirinya. Dilihat dari sisinya, sudutnya, dan titik sudutnya. Itu ada berapa? Baru kita bisa mengelompokkan, oh ini termasuk bangun segi 6, segi 3, segi 4. Karena sisinya ada 4, itu berarti segi 4. Sisinya ada 3, berarti segi 3. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yaitu, nah bangun datar yang memiliki banyak sisi dan banyak titik sudut yang sama, yaitu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak, selanjutnya ini adalah tugas anak-anak. Nah, di buku maestro kalian dengan buku petik, ini materinya Ustadzah gabungan jadi satu. Karena kalau di buku petik itu hanya bangun segi 4 sama segi 3 saja. Ya. Jadi Ustadzah gabungan dengan yang ada di maestro halaman 42 dan 35. Jadi Ustadzah gabungkan di video ini ya. Nah, tugasnya anak-anak menggambar gambar bangun datar segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan lingkaran. Digambar ya di buku tulis. Nah, masing-masing 2 bangun dan bangunnya harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi misalnya bangun segi 3, kalian bikin gambarnya yang satu berbeda dengan yang satunya lagi, jadi tidak boleh dua-duanya sama ya. Masih banyak sekali bangun-bangun yang
bermacam-macam bentuknya. Ya. Nah, khusus yang bangun lingkaran hanya satu bangun saja ya. Karena hanya punya satu sisi. Nah, jangan lupa setelah menggambar supaya lebih menarik diwarnai ya gambarnya. Yang bagus, yang rapi mewarnainya, ya. Nah, semangat ya anak-anak mengerjakan tugas dari Ustazah. Selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga juga anak-anak memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan. Thank you. Terima kasih banyak anak-anakku sudah menonton video dari Ustazah sampai selesai. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.